Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkia Susana, NPM 1913023 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat Scrum dengan menggunakan aplikasi iSpring. Sebelumnya, pastikan kita sudah mendownload aplikasi iSpring Free. Setelah itu, kita membuka aplikasi iSpring Free dan klik New Course. Maka secara otomatis kita akan dialihkan ke dalam PowerPoint. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah membuat materi terkait reaksi redox. Pada slide pertama, saya mengganti gambar dari background-nya dengan cara mengklik design, lalu mengklik picture or texture fill, setelah itu memasukkan gambar. Selanjutnya, saya menuliskan judul dari materi yang akan saya buat, yaitu persamaan reaksi redox. Lalu mengganti font, mengganti ukuran font, dan mengganti warna. Selanjutnya, saya mengklik insert dan memilih shape. Di situ terdapat beberapa bentuk, dan saya memilih bentuk tanda panah yang digunakan sebagai simbol tanda ke slide selanjutnya. Setelah itu mengklik animation dan memilih animasi apa yang akan kita pakai pada presentasi kali ini. Lalu kita mengatur waktunya menjadi on click agar ketika kita mengklik shape yang telah kita buat akan bergerak. Selanjutnya pada slide 2 saya melakukan hal yang sama, yaitu yang pertama mengganti gambar background, setelah itu menulis pertanyaan apa itu reaksi redox dan mengganti warna dari tulisan tersebut dengan mengklik shape fill dan memilih warna abu-abu. Tidak lupa juga menggunakan animation atau animasi yang membuat seolah-olah gambar tersebut bergerak. Sebagai pembatas slide selanjutnya, kita menggunakan transisi. Begitupun dengan slide ketiga. Pada slide ketiga, saya memberi jawaban apa itu pengertian dari reaksi redox. Selanjutnya, pada slide 4, saya ingin memberikan kuis kepada para siswa sebelum melanjutkan ke slide berikutnya dengan cara mengklik iSpring Free pada bagian atas. Pilih Graded Quiz. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik Question dan memilih soal pilihan ganda. Dan menulis pertanyaan, yaitu salah satu ciri-ciri reaksi oksidasi adalah A. Adanya unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. B. Terjadinya peristiwa penangkapan oksigen oleh suatu zat. C. Adanya zat yang mengikat hidrogen. D. Adanya sejumlah elektron yang ditangkap. Dan E. Adanya zat yang melepas oksigen. Lalu kita mengubah feedbacknya. Apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan bertuliskan benar sekali. Dan apabila siswa salah ketika menjawab pertanyaan, maka feedback yang akan diperoleh adalah maaf, ayo belajar lagi. Pastikan sebelum pertanyaan disimpan, kita harus menentukan jawaban yang tepat, yaitu adalah B. Lalu mengklik save, maka secara otomatis pertanyaan yang telah kita buat di iSpring akan muncul di dalam PPT, yaitu pada slide yang telah kita tentukan tadi.
slide berikutnya, agar mempersingkat waktu, saya akan mengcopy paste dari PPT yang telah saya buat sebelumnya. Pada slide ini, sebagai pemanasan, saya akan memasukkan kuis iSpring lagi ke dalam PPT. Dengan cara yang sama, yaitu mengklik iSpring Free pada bagian atas. Setelah itu, klik Quiz. Setelah itu, klik Graded Quiz. Lalu pilih Question dengan soal pilihan ganda. Setelah itu, memasukkan pertanyaan besertakan pilihan jawabannya. Dan mengganti feedback, lalu menentukan jawaban yang tepat. Setelah itu, klik Save, maka pertanyaan akan langsung masuk ke dalam PPT. Pada iSpring, selain soal pilihan ganda, juga terdapat berbagai macam soal. Dan kita juga bisa mengatur waktu untuk siswa menjawab soal. Namun, pada Scrum yang saya buat, saya tidak menentukan waktu siswa dalam menjawab soal. Kemudian saya memberikan transisi di setiap slide. Untuk menyimpan PPT yang telah kita buat, klik Publish. Setelah itu, menuliskan project nama, yaitu persamaan reaksi redox. Klik Publish. Maka, file akan tersimpan dalam bentuk zip. Kemudian, kita akan mengunggah Scrum yang telah kita buat ke dalam Moodle. Tahap pertama adalah login akun terlebih dahulu dengan memasukkan email dan juga password. Lalu klik My Site, setelah itu klik Detail Site, maka akan muncul username dan password. Lalu kita klik link Moodlenesia yang telah kita buat, maka tampilan akan beralih ke tab yang berbeda. Lalu kita mengisi username dan password sesuai dengan yang telah diberikan. Saat akun Moodlenesia telah terbuka, klik Site Home, lalu klik Course. Lalu kita memilih pada topik berapa kita akan mengunggah Scrum yang telah kita buat tadi. Klik Turn Editing On agar kita dapat mengunggah. Pada kesempatan ini saya mengunggah Scrum pada topik ketiga. Lalu mengklik Add Activity. Setelah itu, kita pilih pilihan Scrum Package. Dan kita tuliskan nama file yang akan kita unggah, yaitu persamaan reaksi redox. Lalu scroll ke bawah dan unggah file dalam bentuk zip. Berikut adalah tampilan Scrum yang telah kita buat. Pada bagian awal, bertuliskan judul yaitu persamaan reaksi redox. Lalu ketika kita mengklik Next, maka akan muncul pertanyaan apa itu reaksi redox. Lalu kita klik Lihat jawaban. Reaksi redox adalah reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Lalu, akan muncul soal yang telah kita buat menggunakan aplikasi iSpring Free.
yaitu salah satu ciri-ciri reaksi oksidasi adalah, lalu saya menjawab A, yaitu terjadinya peristiwa penangkapan oksigen dalam suatu zat. Dan jawabannya adalah benar. Lalu, pada bagian ini saya menjelaskan materi terkait konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen, reaksi redoks yang melibatkan elektron, kemudian terdapat soal lagi, yaitu pada reaksi redoks yang mengalami peristiwa oksidasi adalah, jawabannya B, adalah benar, yaitu spesies yang melepas elektron. Pertanyaan lagi yaitu, pernyataan yang tidak benar tentang reaksi reduksi berikut adalah, saya menjawab C, yaitu pelepasan oksigen. Jawabannya adalah benar. Lalu kita dapat melihat nilai yang kita peroleh, yaitu mendapat 100 karena benar semua. Lalu next, di sini terdapat fenomena reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks itu contohnya seperti besi yang selalu terkena air hujan. Apabila air hujannya kita perbesar, maka begini gambar dari submikroskopik air dan juga besi. Jadi besi yang terkena tetesan air yang mengandung oksigen akan terlarut. Hal ini menyebabkan masing-masing atom pada besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion. Yaitu namanya proses oksidasi. Fe menjadi Fe 2+ plus 2 elektron. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan mengalir ke besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen. Lalu akan membentuk ion hidroksida yang dikenal dengan proses reduksi, yaitu 2H2O plus O2 plus 4E menjadi 4OH-. Lalu terdapat soal lagi, yaitu manakah yang merupakan contoh reaksi redoks? Di sini siswanya menjawab C, namun jawabannya salah. Maka terdapat feedback di situ, belajar lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.